Polisi membeberkan sejumlah kendala dalam mengidentifikasi korban pondok pesantren Al-Khozi di Sidoarjo, Jawa Timur. Adanya perubahan jenazah membuat tim DVI harus menggunakan metode pemeriksaan DNA yang diperkirakan memerlukan waktu yang lebih lama. Tim Disaster Victim Identifikasi Polda Jawa Timur mengaku mengalami kesulitan dalam melakukan identifikasi jenazah korban pondok pesantren Al-Khozini yang ambruk. Ini disebabkan lantaran kondisi jenazah mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Kabid DVI Kapusdokes Mabes Polri, Kombes Pol Wahyu Hidayati menjelaskan, tim DVI kini memasuki fase yang lebih rumit, di mana metode identifikasi bergeser dari gigi dan medis ke metode pemeriksaan DNA. Sementara proses pengambilan DNA memerlukan waktu lebih lama. Nah, untuk pemeriksaannya itu membutuhkan proses lebih panjang. Kalau jumlah DNA yang bisa terdeteksi itu sedikit, prosesnya menjadi lebih panjang. Seperti saya kemarin cerita itu kan lebih panjang kalau sampelnya tidak bagus. Nah, sekarang sudah memasuki episode itu, gitu. Sudah memasuki episode itu. Sehingga dimohon kepada keluarga untuk bersabar menunggu hasil pemeriksaan. Hingga saat ini tercatat total 50 korban telah berhasil diidentifikasi dan diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara proses pemeriksaan DNA terhadap 14 kantong jenazah masih terus dilakukan di laboratorium DVI Polda Jawa Timur. Dari Surabaya, Jawa Timur, Samsul Huda, TV One mengabarkan. Polda Jawa Timur telah menaikkan status penyelidikan ke tahap penyidikan terkait ambruknya pondok pesantren Al-Khozini di Buduran, Sidoarjo. Dalam insiden ini, pemirsa, Polda Jawa Timur telah memeriksa 17 saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan jajaran menteri dan gubernur untuk mengevaluasi total atas peristiwa ambruknya bangunan pondok pesantren di Sidoarjo, terutama dugaan kelalaian legalitas dan teknis bangunan. Tim Ditreskrimsus dan Inafis Polda Jawa Timur memeriksa sejumlah area di sekitar Ponpes Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo. Selain aparat kepolisian, petugas Puskesmas Buduran Sidoarjo juga terlihat berada di TKP. Sejumlah barang bukti dikumpulkan, mulai dari besi beton yang didapat di lokasi kejadian, kayu, bambu, dan bongkahan tanah dan tembok untuk kemudian dibawa ke Mapolda Jatim. Tidak hanya mengamankan sejumlah barang bukti, polisi juga memasang garis polisi di sekitar area pondok dan melarang siapapun masuk ke lokasi, termasuk pengurus santri yang hingga saat ini masih berada di sekitar pondok. Polisi telah meningkatkan status penyelidikan ke tahap penyidikan. Jadi kemarin sudah dilakukan gelar perkara yang kemudian hasilnya untuk sejak kemarin juga telah dilakukan peningkatan status dari proses penyelidikan menjadi penyidikan. Selain itu, Polda Jatim telah memeriksa 17 saksi dalam kasus ambruknya bangunan musola Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur yang menelan puluhan korban jiwa santri. Dan untuk memaksimalkan penanganan kasus ini, Polda Jatim membentuk tim yang berasal dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan Direktorat Reserse Kriminal Umum. Kapolda Jatim Irjen Pol Nanang Afianto menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan. Adapun pasal-pasal yang akan kami sangkakan di sini adalah pasal 359 KUHP dan atau pasal 360 KUHP. Kelalaian yang menyebabkan kematian dan atau luka berat. Kemudian kita juga menerapkan pasal 46 ayat 3 dan atau pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung terkait dalam pemenuhan persyaratan teknis bangunan. Kami sudah melakukan pemeriksaan kurang lebih 17 ya saksi-saksi ini. Namun tentunya nanti akan terus berkembang. Pengurus Pondok Pesantren Al-Khozini menyatakan mendukung proses hukum yang dilakukan polisi. Menurut pihak Pondok Al-Khozini, hingga saat ini belum ada satupun pengasuh atau pengurus pondok pesantren yang diperiksa polisi. Pemeriksaan hari ini pihak pondok mendukung atau bagaimana? Pemeriksaan apa?
terkait pemeriksaan polisi? Sudah barang tentu karena ini adalah prosedur yang umum, maka kita fasilitasi, tetap kita beri kesempatan untuk memasang polis lain. Untuk tidak lanjutnya, ya kita tunggu perkembangan yang ada. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan kepada para menteri dan gubernur untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh atas peristiwa ambruknya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khozini, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan akan membentuk satuan tugas untuk mengevaluasi bangunan-bangunan pondok pesantren yang dinilai berpotensi terjadinya musibah ambruk. Kami akan membentuk satuan tugas pembangunan pesantren dimulai dari yang paling rawan. Dimulai dengan audit oleh pasukannya Pak Menteri PU. Audit kita lihat data dari pemerintah daerah, data dari masyarakat, bahkan kita buka hotline. Pemerintah juga akan melakukan audit secara menyeluruh melalui koordinasi antar lembaga guna membahas bangunan pesantren yang konstruksinya belum memenuhi standar keamanan. Tragedi ambruknya pondok pesantren Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur menjadi peringatan keras bahwa Indonesia tidak bisa lagi menoleransi pembangunan yang mengorbankan standar keselamatan demi efisiensi biaya. Tim TV One mengabarkan.